pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di channel Craftify. Di video kali ini kita akan belajar cara memproduksi bibit tanaman buah dari hasil dua teknik sambung, yaitu sambung sisip dan sambung baji. Pernah nggak kalian pengen punya tanaman yang hasilnya cepat berbuah dan berkualitas? Nah, di video kali ini kita akan belajar cara dua teknik tersebut bersama petani yang sangat hebat dan berpengalaman. Yuk kita langsung ke petaninya. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh nggak Pak kita sharing-sharing tentang teknik sambung bibit tanaman buah? Boleh Pak, silakan. Sebelum itu, kita kenal dulu yuk, apa sih teknik sambung itu? Pak, boleh dijelasin nggak? Soalnya teman-teman di luar sana nih masih belum pada paham tentang teknik sambung. Oke, jadi teknik sambung adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif, jadi tidak melalui perkawinan ya. Jadi di teknik sambung itu adalah menyambung dua bagian tanaman yang berbeda, seperti itu. Pak, kita bakal belajar dua teknik kan sekarang? Iya, nanti kita akan belajar mengenai teknik sambung sisip sama teknik sambung baji. Nah, perbedaannya kalau teknik sambung baji itu entresnya atau batang atasnya itu kita potong seperti bentuk baji atau seperti huruf V. Nah, kalau sambung satunya yang sambung sisip itu kita dengan cara menyisipkan entresnya. Jadi nggak seperti yang baji tadi yang V, cuma ditipiskan gitu anunya, lalu disisipkan ke bagian tanaman yang bawah atau rootstocknya disisipkan seperti itu. Wah, terima kasih banyak Pak Zenzen atas penjelasannya. Oke, karena kita sudah mendengarkan penjelasan tentang teknik sambung dari Pak Zenzen, sekarang kita akan lanjut ke praktiknya. Sebelum ke praktik, alat dan bahan apa saja sih Pak yang harus kita siapkan? Oke, jadi untuk alat dan juga bahannya yang kita perlukan, yang pertama ada, yang jelas ada pisau ya, ini diharuskan kalau bisa yang baru karena lebih tajam seperti itu. Selanjutnya ada plastik sungkup, ini digunakan untuk mengikat nanti setelah disambungkan antara dua batang nanti disungkup pakai plastik ini. Selanjutnya ada ini plastik kayak solasi seperti itu, biasanya bisa juga pakai plastiknya es lilin, cuma karena nggak ada jadi ini pakai plastik kayak gini, ini buat mengikat nanti setelah biar lebih erat nanti antara sambungannya. Selanjutnya ada kertas label. Nah, ini kalau ini opsional, cuma ini kita pakai ini supaya nanti tahu tanggal kita nyambungnya. Jadi kita tahu nanti kapan harus buka sungkupannya ini. Selanjutnya untuk ini entresnya. Ini untuk entres pohon nangkanya. Jadi syaratnya untuk milih entres itu usahakan untuk entresnya itu pilih yang sehat, dan juga karena ini sambung ya, jadi pilih entres yang memiliki buah yang emang sudah teruji buahnya. Jadi kita manfaatkan nanti batang bawahnya sebagai perakaran yang kuat, dan nanti kita gabungkan dengan yang mempunyai buah yang produktif seperti itu. Ini juga sama, ini untuk alpukat juga sama. Pilih yang sehat dan juga memiliki kualitas buah yang baik. Mungkin itu aja sih untuk bahan dan juga alatnya. Wah, ternyata bahan dan alat ini sederhana sekali ya Pak ya? Iya, sangat sederhana. Bisa dong teman-teman yang ada di rumah ini dipraktekkan langsung di rumahnya ya Pak ya? Insya Allah bisa, asalkan tahu tekniknya dan juga telaten kerjainnya nanti. Oke. Karena alat dan bahan kita sudah disiapkan, boleh ditunjukkan nggak Pak proses dari awal sampai akhir dari sambung bibit ini? Supaya teman-teman yang ada di rumah ini bisa mempraktekkan langsung dari rumahnya. Oke, baik. Oke, ini saya sudah siapkan untuk entres untuk perbanyakan yang sambung baji. Di sini untuk kriterianya untuk umurnya yaitu 3 sampai 6 bulan untuk entresnya. Dan ini saya potong semua untuk daunnya agar untuk menguapi penguapan. Dan ini sudah saya siapkan juga untuk batang bawahnya yang akan kita gunakan untuk sambung baji nanti. Ini kita potong terlebih dahulu mungkin sekitar 30 cm dari permukaan tanah, dikira-kira aja. Dan ini batang bawah yang sudah kita potong tadi, usahakan kalau memotong pakai pisau yang tajam ya, jadi biar hasil potongannya rata. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu membelah
bagian batang bawah tadi menjadi 2, dan selanjutnya kita potong juga untuk entresnya seperti bentuk baji atau seperti huruf V. Oke, setelah kita belah kedua batang tadi untuk yang atas dan juga bawah, selanjutnya adalah kita tancapkan untuk entresnya ke sela-sela atau ke belahan batang bawah tadi, dan usahakan untuk batangnya ini memiliki diameter sama ya, jadi agar mempertinggi berhasilnya sambung baji nanti. Selanjutnya kita solasi atau bisa menggunakan plastik juga bisa bagian sambungan tadi agar tidak terlepas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses sambung sisip. Dan hari ini kita akan menggunakan pohon nangka sebagai alat prakteknya. Dan saya sudah siapkan untuk entresnya. Di sini kita ambil bagian pucuk dari pohon nangkanya yang masih muda. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita kurangi dulu daun-daunnya. Mungkin kita sisakan sekitar 2 atau 3 daun di bagian pucuk, dan setelah itu kita belah menjadi 2 bagian daunnya, yaitu tujuannya untuk mengurangi penguapan nantinya. Oke, langkah selanjutnya setelah kita kurangi daunnya tadi, kita potong untuk bagian batangnya. Jadi berbeda dengan baji tadi, untuk yang sisip kita cukup tipiskan salah satu bagiannya, salah satu sisi bagiannya. Oke, setelah kita potong untuk bagian entres, jadi langkah selanjutnya adalah kita buat sayatan untuk bagian rootstocknya atau bagian batang bawahnya. Dan caranya kita menggunakan pisau sama seperti tadi. Pertama kita tekan dulu secara melingkar menggunakan pisau, lalu kita tarik garis pakai pisau secara vertikal untuk membuat atau untuk mengelupas bagian kulit batangnya nanti. Oke, jadi ini hasilnya setelah kita kelupas. Jadi jangan dikelupas semua ya kulitnya, kita sisakan sedikit aja untuk lebih merekatkan nanti saat penempelan. Selanjutnya kita sisipkan untuk bagian entresnya tadi ke bagian sayatan yang sudah kita buat tadi di rootstocknya. Nah, caranya kita tinggal tempel aja, usahakan untuk kambiumnya nanti saling menempel ya antara rootstock dan juga batang atasnya atau entresnya. Oke, dan langkah terakhir adalah kita solasi atau kita ikat menggunakan plastik. Untuk plastiknya bebas, bisa plastik es lilin atau apapun. Kita ikat dari bagian bawah terlebih dahulu, lalu kita melingkarkan plastiknya sampai ke atas agar rapat. Oh iya Pak, keunggulan dari teknik sambung ini apa sih kalau dibandingkan dari teknik vegetatif lainnya? Nah, kalau keunggulan dari teknik sambung ini, yang pertama itu meningkatkan kualitas tanaman buah. Nah, jadi di teknik sambung ini kan menggabungkan antara 2 bagian tanaman ya, yang bagian bawah rootstock, sama yang kedua itu entres. Jadi kita pilih entres yang memiliki kualitas buah yang emang sudah terbukti bagus dan juga produktif. Nah, itu maksud dari keuntungan yang pertama. Yang keuntungan yang kedua yaitu adalah mempercepat tanaman berbuah. Jadi berbeda dengan perbanyakan secara generatif yang masih harus menunggu dari biji, terus masih lama lah. Nah, kalau di vegetatif sambung ini bisa langsung lebih cepat berbuah daripada yang perbanyakan yang vegetatif tadi, yang generatif, mohon maaf. Nah, yang ketiga ini adalah memberikan pertahanan atau meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Nah, biasanya kalau di teknik sambung ini rootstock yang kita ambil adalah rootstock yang emang benar-benar kuat dari penyakit yang ada di tanahnya. Nah, jadi kita pilih akar yang emang sudah tahan terhadap penyakit seperti itu. Nah, teman-teman, banyak juga ya ternyata keuntungan dari teknik bibit sambung ini. Jadi teknik ini sangat bermanfaat ya Pak ya. Tentunya untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitasnya juga ya Pak ya. Ya, ini sangat membantu petani dalam meningkatkan pendapatannya nanti. Oke, semoga di video kali ini bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua yang mau belajar tentang teknik sambung ya. Terima kasih ya Pak Zen sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Sobat Tani, jangan lupa dipraktikkan ya video teknik sambung ini supaya hasil kebun kalian lebih maksimal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa!